moments later. Hai, balik lagi dengan aku. Sekarang ini aku udah di rumah. Jadi tadi pas waktu selesai sulam alis itu aku nggak sempat videoin lagi karena aku ngantuk. Jadi aku mutusin untuk buru-buru pulang aja. So ini dia hasil sulam alisnya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh sulam alisnya kayak ada serat-serat rambutnya gitu. Karena aku tadi mutusin untuk microblending yang hybrid, which is itu harganya lebih mahal dari sulam alis yang 5D. Jadi itu awalnya aku kan lihat promotion yang di Instagram itu start from 500.000. Nah 500.000 itu adalah sulam alis yang 5D gitu. Karena pas aku lihat di Instagram sih lumayan oke ya yang 5D, tapi ternyata pas aku datang ke sana, aku kayak ngobrol dulu, konsul dulu sama mbak-mbak yang ada di situ. Terus mereka bilang kalau sulam alis ini nanti hasilnya setelah proses pengelupasan itu warna sulam alisnya akan turun atau akan berubah sekitar 40-70% tergantung kulit masing-masing. Jadi misalkan ketika setelah selesai sulam alis ini kan warnanya agak bold atau agak terang ya. Nah nanti ketika sudah ngelupas itu warnanya akan pudar kayak gitu. Terus aku ditunjukin dong foto sulam alis yang 5D itu setelah proses pengelupasan gimana, dan yang aku lihat sih itu nggak bagus sama sekali. Maksudnya kayak sulam alisnya nggak kelihatan, malah kayak merah doang gitu. Terus aku jadi ragu kan, itu kan emang niatan awalku tuh mau yang 5D yang pertama, yang 500.000 tuh promonya. Terus ya udah akhirnya aku disuggest untuk sulam alis yang hybrid. Itu harga awalnya 3,5 juta, terus sekarang juga lagi promotion jadi 1,5. Terus ya udah akhirnya aku mikir-mikir, aduh mending yang mana ya gitu kan. Kalau mbak-mbak di situ sih semuanya pada nyaranin yang microblending hybrid karena kan hasil awalnya itu udah bold dan nanti pas saat proses pengelupasan juga nggak pudar-pudar banget gitu. Aku tanya juga kan untuk rasa sakitnya gimana, sama atau enggak, dan proses pengerjaannya juga berapa lama gitu. Terus katanya sih proses sakitnya mah ya sama aja ya, dan untuk proses pengerjaannya itu juga kurang lebih sama, sekitar 1 jaman gitu kata mereka. So ya udah akhirnya aku mutusin buat yang microblending hybrid. Terus sebelum mulai sulam alisnya ini ternyata ada kayak kertas tertulis gitu, semacam mirip-mirip kontrak gitulah. Jadi kita harus sign di situ. Aku sih nggak baca full banget ya, cuman itu kayak kesepakatan aja, dan kayak informasi juga nanti setelah disulam alis itu warnanya akan turun pudar, terus juga akan ngerasa sedikit sakit kayak gitu. Terus ada kayak form, jadi itu ada 4 lembar, bayangin. Ada 4 lembar, aku nggak mungkin baca secara detail satu-satu, aku cuman kayak baca sekilas gitu. Terus ada satu form itu kayak mau tahu informasi dari kita, misalkan kita ini ada diabetes enggak, terus kita ini minum alkohol enggak, kita ini lagi hamil enggak. Jadi kayak pernyataan-pernyataan gitu. Mungkin ya aku nggak tahu ya maksudnya untuk apa, tapi ya pasti ada efeknya dari sulam alis ini kalau menurut aku. Terus ya udah akhirnya aku signature dan aku langsung melakukan pembayaran di awal gitu. Jadi mereka memang minta pembayarannya di depan kayak gitu. Jadinya aku mutusin untuk sulam alis yang microblending hybrid, dan ya langsung aku masuk ke ruangannya. Itu untungnya juga lagi sepi karena kan masih jam 10-an ya, masih belum banyak tamu yang datang. Terus ya udah aku di situ cuma boleh ngevideoin sampai pada tahap anestesi. Setelah itu nggak diizinin lagi, nggak apa-apa. Dan pas anestesinya ini ya kayak biasa dikasih krim gitu, terus di wrap dengan plastik wrap gitu, dan tunggu sekitar 30-45 menit lah kurang lebih, aku juga nggak ingat. Terus untuk tingkat kesakitannya ini benar-benar jujur banget dari aku ya,
So pas udah lepas tuh anestesinya, udah dielap, itu nggak langsung disulam tapi dibikin frame dulu pakai pensil alis, terus dikasih tahu ke kita kira-kira bentuknya ini udah cocok atau belum gitu. Dan untungnya aku cuma sekali aja sih bikin framenya, karena kan mbaknya tadi udah lihat model alis aku sebelumnya kayak gimana. Terus ya udah akhirnya udah oke dan langsung dikerjain. Nah aku kan mikirnya tuh alatnya kayak yang buat tato gitu, yang gitu. Terus ini tuh kayak model kayak pulpen gitu, dan ujungnya sih ada kayak pisau gitu yang udah ada jarumnya. Tapi sebelumnya aku juga diinfoin kalau jarumnya ini masih baru, jadi kayak diliatin gitu, ini jarumnya masih baru ya, kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dipakai, pasang dan start di alis aku. Pertama srek, aku mendengar bunyi srek. Terus dia nanya sakit nggak gitu. Aku bilang enggak. Jadi aku tuh kayak shock gitu, gini doang. Aku tadi mikirnya aduh mati deh kayak lebay banget sih, tapi ya ternyata nggak sesakit itu. Kayak awalnya sih nggak sakit, tapi lama-lama ada rasa perihnya, cuman ya masih bisa ditahan lah. Kayak skala sakitnya itu 1 sampai 10, aku masih bisa nilai sakit bangetnya itu yang aku rasain tuh nggak sakit banget ya, maksudnya kayak sakit level up-nya itu 5 lah, jadi masih bisa aku tahan. Dan kalau aku kan ngukur sakit aku tuh kayak kalau misalkan aku sampai keluar air mata itu tandanya udah sakit banget, tapi ini enggak. Dan aku juga udah bilang sama mbaknya, mbak kalau misalkan sakit nggak apa-apa ya, tambahin anestesinya lagi. Dan ya mbaknya baik banget sih, mbaknya selalu nanya gitu, perih nggak, sakit nggak gitu. Oke sih, maksudnya pelayanannya juga oke. Terus kan awalnya tuh kayak pakai yang manual gitu ya, jadi tuh nggak pakai mesin, maksudnya nggak pakai listrik, jadi benar-benar manual kayak pulpen, digores-gores, seret. Rasanya tuh kalau menurut aku kayak dicukur alisnya. Kalian tahu kan kalau pisau cukur alis itu kayak gimana, kayak serak gitu. Terus ya ada lah sedikit cekit-cekit, tapi nggak parah, dan aku masih bisa tahan banget. Nah itu yang proses pertama. Terus yang proses kedua itu pakai alat yang kayak NATO itu. Jadi alat yang kayak NATO itu kan getar. Nah aku mikir aduh kayaknya yang ini nih yang sakit gitu kan, karena kan aku udah ngerasain yang pertama tuh, itu menurut aku level sakitnya 5 nilainya. Oh ya, jadi setelah pakai alat yang pertama itu aku tetap dikasih anestesi lagi, dan itu nunggunya nggak lama, paling cuma 3-5 menitan gitulah. Terus udah dibuka anestesinya dan disulam lagi pakai alat yang getar itu. Nah terus aku sampai nanya terus kan, mbak kalau yang ini sakit nggak? Ya nanti rasain aja gitu. Aduh mati deh gue, kayaknya mbaknya sih sedikit nakutin, cuman nakutinnya nggak yang kayak aku bayangin gitu. Ternyata pas disentuh ke alis aku, dan pas aku ngerasain gini doang, maksudnya kayak cuman kalian kalau mau cobain itu ambil aja kayak pulpen, terus tapi jangan kencang ya, karena itu benar-benar nggak sakit sama sekali, kayak cuma gitu. Dan itu menurut aku lebih sakit alat yang pertama daripada alat yang kedua ini. Terus aku sampai nanya sama mbaknya, mbak itu sebenarnya berdarah nggak sih? Berdarah, tapi aku nggak ngerasa sakit sih, maksudnya ya ampun, aku ngebayanginnya tuh udah kayak sampai deg-degan gitu kan, kayak mau dioperasi, padahal nggak kayak gitu, nggak seserem itu maksudnya gitu deh. Oh iya, setelah sulam alisnya udah jadi nih, jadi itu tuh prosesnya bener-bener cepat banget. Aku mikirnya tuh kayak 1-2 jam, tapi kayaknya sih menurut aku itu kurang dari 1 jam ya, karena setelah diseret pakai alat yang pertama, abis itu anestesi, terus disulam alis lagi pakai alat yang kedua yang getar itu. Abis itu kata dia, udah nih coba bangun aja deh, dilihat dulu gimana gitu. Terus aku bilang, hah udah nih? Aku kaget dong, shock. Oh cepet banget ya. Terus ya udah akhirnya dikasih kaca sama dia, terus aku ngeliat kan, dan aku kayak bandingin gitu kan alis kanan dan alis kiri aku. Jadi aku awalnya tuh lebih suka alis yang sebelah kiri aku ini, karena bentuknya udah pas sesuai sama yang aku mau. Kalau yang kanan itu tadi ujung sininya itu nggak kayak runcing lancip gini, masih kayak ada space. Aku minta tambahin dikit lagi, dan ya udah dirapihin. Udah deh selesai, dan ternyata hasilnya nggak sakit. Aduh lebay banget dah gue. Aku bener-bener ngerasa lebay banget. Pokoknya sakitnya itu 1-10, skalanya cuman 5, nggak sakit. Tapi setelah selesai sulam alisnya itu aku kan ngaca-ngaca gitu ya, kayak basah. Terus aku bilang, ini nggak apa-apa mbak basah, kalau basah gini gimana? Terus kata mbaknya di tap-tap aja pakai tisu, tapi jangan keseringan dipegang ya, maksudnya didimin aja, jangan diapa-apain alisnya gitu.
gitu. Terus aku tanya-tanya lagi, after sulam alis ini tuh aku harus gimana. Katanya sih ya udah bisa cuci muka setelah 2 jam, which is yang aku tahu itu rata-rata sulam alis ngebolehin kita cuci muka kalau udah sekitar 1 mingguan atau setelah proses pengelupasan gitu. Terus kalau kata mbaknya sih boleh cuci muka tapi pakai air bersih ya, maksudnya jangan air sabun atau jangan kena skincare, jangan kena apapun di alis gitu katanya. Tapi aku sih better ikutin kayak yang lain aja. Jadi kalau udah proses pengelupasan baru aku cuci muka di alis aku, maksudnya baru aku kenain air, karena kan aku takutnya nanti misalkan kena air terus ketika mengelupas itu malah jadi kayak boncel gitu alisnya. Nah aku nggak mau kayak gitu. Ya udah deh, apalagi ya, ya udah itu kan tadi harganya udah aku infoin. Aku nggak jadi promo yang 500.000 tapi aku ambil yang 1,5 yang micro blending hybrid. Terus juga oh ya, yang micro blending hybrid ini 1,5 itu udah free retouch, sedangkan yang 500.000 itu nggak free retouch. Jadi kalau sulam alis itu katanya setelah 2 bulan atau 3 bulan itu udah harus retouch lagi, mungkin untuk kayak memperbaiki kira-kira setelah proses pengelupasan awal itu ada yang boncel nggak alisnya gitu. Terus nah ya micro blending hybrid ini udah free retouch, so that's why aku mutusin untuk ambil yang itu. Oh ya, untuk sulam alisnya ini aku sulam alis di Rainbow. Ini menurut aku lumayan terkenal ya, karena itu cabangnya bener-bener udah banyak banget di seluruh area Jakarta ada, bahkan sampai ke Bandung, Bali, Jogja itu udah banyak banget. So aku ngerasa lebih trusted aja sama mereka. Dan untuk cabang utamanya ini ada di Kelapa Gading. Kalau tadi aku sulam alisnya di cabang yang Bekasi, itu adanya di Mall Mega Bekasi karena itu yang paling dekat dari rumah aku. Ya seperti itulah, dan ini hasilnya. Aku sih lumayan suka ya dengan hasilnya, maksudnya oke lah, jadi aku nggak repot-repot lagi untuk pakai pensil alis, apalagi kalau abis bangun tidur tuh udah cantik aja gitu. Tapi tadi sih ya waktu awal selesai sulam alis tuh aku kayak ngerasa nggak enak gitu feelingnya, nggak tahu kenapa ya, kayak ngerasa aduh ini beneran nggak ya alisnya bagusan kayak gini nggak ya gitu, karena kan emang aku nggak pernah sebelumnya. Terus juga aku kayak pada saat itu kayak ngerasa lebih pede aja kalau pakai pensil alis, karena kan kalau pakai pensil alis itu bentuknya bisa aku sesuaikan dengan yang aku mau. Tapi kalau ini itu benar-benar udah nggak bisa aku ubah lagi. Tapi ya kalau ini kan nggak bisa diapa-apain lagi, jadi mungkin aku bisa tambahin dengan pensil alis kalau misalkan aku ngerasa ada yang perlu aku tambahin. Dan ini juga bolehnya setelah proses pengelupasan ya, jadi aku masih harus tunggu. Ini bener-bener nggak boleh diapa-apain, jadi kayak gini aja sih. Nah, kenapa aku lebih pede dengan pensil alis aku sebelumnya itu tadi, karena kan kalau pensil alis kan bisa ngebentuknya sesuai yang aku mau, dan aku tuh biasanya kalau pakai pensil alis itu di bagian sini itu bener-bener tipis banget, jadi aku buat kayak senatural mungkin, baru di bagian ujungnya sini itu agak bold kayak gitu. Tapi kan kalau ini kan nggak bisa diubah ya, maksudnya udah bentuknya kayak gini aja. Ya ada plus minusnya sih, kalau pakai pensil alis aku harus touch up terus, harus pakai terus, dan gampang luntur kan, apalagi mukaku nih tipenya yang oil face. Oh ya, untuk sulam alis itu juga ditentuin sama tipe kulit kalian, apakah kalian kulitnya berminyak atau kulit kering gitu. Kalau yang kulit berminyak itu mereka nyaranin untuk sulam alis yang micro blending hybrid, tapi kalau untuk kulit kering itu pakai sulam alis yang micro blending 5D aja juga udah cukup sih. Itu tergantung kalian lah gimana maunya, maksudnya apakah mau hasil yang cetar yang oke, atau hasil yang natural aja yang tipis-tipis aja gitu. Oh ya, selain itu sulam alis juga ada lagi satu tipe, yaitu tipe shading, which is aku nggak suka karena itu kayak tato, bener-bener yang kotak banget dan nggak kayak serat-serat bulu halus gitu. Kalau yang micro blending ini kan kayak serat bulu halus ya. Ya seperti itu pengalaman aku untuk sulam alis pertama kali ini. Ya intinya kalau ditanya sakit, menurut aku enggak, jadi kalian jangan takut. Bahkan aku malah ngerasa lebih sakit
pas pasang bulu mata, karena kan kalau pasang bulu mata kadang ada yang nempel, terus suka kecabut, terus juga lemnya lumayan perih gitu. So nanti aku akan kasih lihat lagi ke kalian setelah proses pengelupasan hasilnya seperti apa, apakah masih bagus, masih cetar, atau jauh lebih pudar, karena kan sebenarnya kulit aku ini cenderung berminyak ya, dan aku nggak tahu, maksudnya aku juga kadang suka keringetan gitu kalau panas, keringetannya di jidat gitu. Dan ya katanya ini tergantung kulit masing-masing orang sih, nggak bisa disamain gitu. Ada yang setelah pengelupasan hasilnya tetap oke, ada yang hasilnya pudar. Jadi ya itu semua udah aku sepakati di surat kontrak itu. Tapi surat kesepakatannya itu nggak dibagi dua ya, maksudnya aku nggak dikasih, tetap mereka keep gitu. So ya segitu dulu ya video aku kali ini soal sulam alis beneran di Rainbow, dan aku sangat rekomendasikan ke kalian karena mbaknya baik, terus selalu tanya sakit enggak gitu, perih enggak, care banget, dan ya hasilnya oke, seperti ini. Oh ya, sebenarnya juga katanya sih kalau setelah sulam alis itu mereka nyediain krim kayak salep gitu dan sabun, dan itu dianjurkan sama mereka, tapi ini harganya terpisah ya. Cuma tadi kebetulan di tempat aku itu lagi nggak ada, stoknya lagi habis, jadi ya aku nggak harus pakai itu. Tapi mereka cuma nyaranin jangan sampai kena air sabun aja, atau jangan dikenain apapun alisnya sampai proses pengelupasan gitu deh. So segitu dulu ya video aku kali ini. Semoga info dan reviewnya membantu dan bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian mau sulam alis jangan takut, karena itu nggak sakit. Dan aku saranin untuk sulam alis yang microblending, karena hasilnya bakal kayak serat-serat bulu halus gitu, nggak ngeblok kayak tato. Jangan yang shading ya. Kalau kalian suka dengan video aku kali ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.